Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, melanjutkan novel dengan judul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kali ini saya akan membacakan episode ke-13. Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya tidak tertinggal apabila sudah ada update video terbarunya. Terima kasih. Drama gaji bulanan sudah usai. Biar ibu saja yang mengurus isi kulkas, beli token dan lainnya. Sampai akhir bulan atau enggak duit 1 juta. Kalau kurang, biar ambil jatah ibu sendiri. Paling tidak saat ini ibu tahu jika kebutuhan rumah tangga dengan 3 orang dewasa itu tak cuma 100-200 ribu dalam sebulan. Rin, seperti janji sebelumnya, ini jatah buat kamu. Maaf kalau selama ini tak pernah memperhatikan kebutuhan pribadi kamu. Ini bisa buat beli baju atau sendal. Baju kamu warnanya sudah pudar semua. Rin, maaf ya, belum bisa buat kamu bahagia, ucap Mas Ferry dengan wajah berkaca-kaca. Aku tak tahu kesambet jin mana Mas Ferry bisa tiba-tiba berubah sedrastis itu. Semoga saja jinnya masih menetap di sana biar gak kumat lagi errornya. Atau ada udang di balik batu. Entahlah, yang pasti aku cukup bersyukur melihat pengertiannya meski aku juga tak ingin memakai uang itu. Biarlah aku simpan saja, barangkali suatu saat Mas Ferry membutuhkannya. Tekadku sudah bulat untuk mandiri, agar ibu tak menghinaku lagi dan berhenti membanding-bandingkanku dengan mantan tunangan Mas Ferry. Enggak apa-apa Mas, aku sangat bersyukur akhirnya Allah membolak-balikkan hatimu. Berapapun yang kamu berikan padaku, aku ikhlas menerimanya Mas. Asalkan kamu mau menghargaiku, itu sudah lebih dari cukup buatku. Mas Ferry merengkuh tubuhku. Dia memeluk erat sembari mengusap kepalaku perlahan. Bersyukurnya aku memiliki istri sepertimu, Arin. Kamu yang selalu menerima berapapun uang bulanan dariku. Kamu yang tak pernah menuntut, tak pernah meminta macam-macam, bahkan di saat banyak istri memaksa para suami untuk mengabulkan semua keinginannya. Ucap Mas Ferry lagi. Aku hanya mengangguk perlahan sembari menyeka kedua sudut mata yang basah. Arin, Rin, Arin. Panggilan ibu membuat pelukan Mas Ferry merenggang. Aku ke dapur dulu Mas. Sepertinya ibu butuh bantuan, ucapku kemudian. Mas Ferry tersenyum sembari mengangguk pelan. Kuselipkan amplop dari Mas Ferry ke tumpukan baju di dalam lemari, lalu melangkah keluar kamar menemui ibu. Kulihat ibu masih membuka kulkas sembari melihat isinya. Ada apa, Bu? Kamu baru bangun? Sudah jam berapa ini baru keluar kamar? Ucap ibu ketus. Aku hanya bisa istighfar lagi dan lagi. Sudah bangun dari subuh, Bu. Cuma tadi di kamar memang Mas Ferry yang minta karena ada yang ingin diobrolkan, jawabku. Suami kok dijadikan alasan kemalasan? Aku geleng-geleng kepala mendengar omelan ibu sepagi ini. Sudahlah, biarkan saja. Mungkin memang hobinya ngomelnya perlu tersalurkan juga daripada tumbuh menjadi bisul nantinya. Ambil sayur mayur di kebun belakang, Rin. Ibu mau ke Mang Sayur sebentar beli ikan. Malas ke pasar kalau cuma bawa duit 200 ribu. Ucap ibu kesal. Iya, 200 ribu biasanya aku pakai untuk seminggu. Cukup gak cukup ya segitu karena sebulan 800 ribu. Sementara sisanya buat beli token listrik. Sayur-sayuran memang aku ambil dari kebun belakang. Ke pasar hanya membeli lauk atau bumbu-bumbu yang habis saja.
Masak tumis kangkung, tumis sawi sama goreng tempe nanti. Tempenya beli dulu, ucap ibu lagi. Mas Ferry minta dibelikan nila, Bu. Pengen digoreng katanya, ucapku pelan. Ibu membalikkan badan sembari melotot tajam ke arahku. Kenapa selalu Ferry yang kamu jadikan tameng? Bilang saja kamu yang pengen pakai alasan Ferry segala. Ibu melangkah pergi meninggalkanku yang masih berdiri di samping kulkas. Bu, Ferry beneran mau ikan nila ini. Kok malah nyalahin Arin? Tiba-tiba Mas Ferry keluar dari kamarnya. Ibu terdiam sejenak lalu menoleh ke arah anak lelakinya. Nyalain apa sih, Fer? Salah dengar kamu itu. Jadi beneran kamu yang minta ikan nilanya, Fer? Bukan istrimu? Tanya ibu lagi seolah tak percaya apa yang didengarnya. Mas Ferry mengangguk pelan. Iya, Bu. Ferry yang minta sama Arin tadi. Kalau dia kan makan apa saja mau, gak pernah nuntut apa-apa, ucap Mas Ferry kemudian. Ibu hanya melirikku sekilas lalu melengos kesal, meninggalkanku dan Mas Ferry yang masih mematung di ruang makan. Yas, CCTV harganya mahal gak ya? Aku pengen beli 2 saja gitu. Sekedar buat bukti ke Mas Ferry bagaimana sikap ibu selama ini padaku. Mumpung dia lagi perhatian dan pengertian, jadi sekalian saja nanti ku kasih bukti CCTV itu padanya biar gak kambuh lagi cueknya. Ku kirimkan pesan pada Yasmin. Dia jauh lebih tahu soal peronlinean. Barangkali dia juga tahu soal CCTV. Aku memang jarang sekali keluar rumah setelah menikah pun tak terlalu paham dunia maya. Jadi tak ada salahnya jika bertanya padanya. Murah, Rin? Di marketplace banyak yang jual. Kalau kamu mau aku belikan sekalian bagaimana? Misal kamu takut ketahuan ibumu, pakai alamat rumahku saja. Kalau sudah sampai kita ketemuan di pasar. Aku mengulum senyum membaca balasan dari Yasmin. Dia memang sangat peduli padaku dalam hal apapun. Bersyukur sekali memiliki sahabat sepertinya yang selalu setia dalam suka dan duka. Meski aku dan dia jarang sekali berjumpa, hanya bertukar kabar dan pesan via WhatsApp saja. Terima kasih banyak ya, Yas. Kamu memang sahabat terbaikku. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga keluargamu. Saat ini aku lagi semangat banget promoin dagangan kamu di WhatsApp, Yas. Pokoknya nanti kalau penghasilan dari kamu itu sudah cukup, mau ku buat usaha modal kecil-kecilan. Aku mau jualan nasi timplo. Bagus begitu, Rin. Jadi ibu tak bisa meremehkanmu terus-menerus. Semangat selalu, Adna sahabatku. Aku selalu mendukungmu. Lagi-lagi aku tersenyum tipis membaca pesan dari Yasmin. Gegas ku buka jendela kamar, menghirup dinginnya angin yang menggoyangkan dedaunan perlahan. Gamisnya ya, Bu Ibu. Bagus bahannya. Harga juga terjangkau. Kalau minat bisa hubungi saya. Barang lain juga ada. Cat saja biar mesra. Ku buat story WhatsApp untuk kembali menjualkan dagangan Yasmin. Selama ini banyak ibu-ibu yang ikut membeli. Mbak Mirna juga ikut menawarkan ke teman-temannya di pabrik. Keuntungan semakin bertambah setiap harinya meski tak banyak, tapi aku sangat bersyukur. Ibu dan Mas Ferry tak tahu jika sekarang aku memiliki penghasilan sendiri karena jualan online. Status-status WhatsAppku memang sengaja aku sembunyikan dari mereka, termasuk dari Mbak Vina. Biar saja esok atau lusa mereka syok melihatku semandiri ini. Jadi tak ku dengar penghinaan lagi dan lagi yang begitu menyesakkan hati. Rin, kata ibu kamu dapat jatah lebih dari Ferry. Aku pinjam dulu dong buat bayar kontrakan. Kamu enak tinggal di rumah ibu, gak pernah bayar kontrakan. Gak banyak kok, 1 juta saja. Sebuah pesan dari Mbak Vina muncul di layar. Lagi-lagi soal duit. Dia jarang sekali menanyakan kabar. Mengirimkan pesan padaku pun jarang
kecuali masalah duit ataupun utang. Aku yakin ibu sengaja memberitahu Mbak Vina soal nafkah lain dari Mas Ferry itu agar aku tak ada alasan lagi untuk tak meminjaminya uang. Padahal selama ini dia selalu pinjam uang tanpa pernah mikir untuk mengembalikan. Alih-alih dibalikin, dia justru memakiku karena menikah hampir 2 tahun masih saja numpang dan merepotkan orang tua, katanya. Aku belum tahu berapa nafkah yang diberikan Mas Ferry, Mbak. Belum aku buka. Nanti aku cek dulu ya isinya berapa. Kukirimkan balasan itu pada Mbak Vina. Sebenarnya aku cukup malas membahas soal duit dengannya, tapi tetap saja aku nggak tega kalau dia sampai diusir dari kontrakannya. Bukannya apa, Mbak Vina meminjam tapi serasa memaksa. Bohong banget kamu, Rin. Bilang aja nggak boleh minjam, pakai acara belum dibuka segala. Kamu belum pernah merasakan ngontrak susahnya kayak apa sih ya? Jadi ya begitu, menyepelekan. Coba sekali-kali ajak Ferry ngontrak biar tahu rasanya pisah dengan orang tua. Astagfirullah, ibu dan anak sama saja, membuatku pusing kepala. Selama ini aku mengalah dan diam tiap kali mereka memojokkanku. Tapi kali ini mungkin memang waktunya aku sedikit melawan agar mereka tak terus-terusan semena-mena. Bibirku tersenyum tipis, entah dari mana ide itu muncul. Gegas ku screenshot pesan yang dikirimkan Mbak Vina, lalu ku kirimkan pada Mas Ferry. Biar saja dia tahu bagaimana sebenarnya perilaku kakaknya selama ini padaku. Dia yang pintar sekali cari muka di depan Mas Ferry tiap kali bertemu denganku. Benar-benar sama seperti ibu. Sejak dulu Mas Ferry tak pernah mempercayai ucapanku. Dia seringkali bilang aku cukup boros karena terkadang tambahan uang darinya selalu habis tak bersisa. Padahal uang tambahan itu selalu dipinjam Mbak Vina tanpa pernah kembali. Jika aku menolak, Mbak Vina pasti akan memulai drama dan air mata palsunya. Sengaja memancing kemarahan Mas Ferry padaku hingga dia menganggap aku terlalu perhitungan pada ipar sendiri. Bodohnya aku tak pernah mengirimkan bukti-bukti umpatan Mbak Vina via WhatsApp itu padanya. Aku hanya merasa tak enak hati jika membuat dua saudara kandung ribut hanya gara-gara uang tak seberapa. Hampir 2 tahun aku terus bersabar, namun tak ada tanda-tanda perubahan. Mungkin memang benar kata Yasmin dan mertuanya. Sesekali aku harus melawan ketidakenakan ini. Sesekali aku harus mengabaikan hatiku sendiri yang terus memintaku untuk mengalah lagi. Sesekali aku memang harus bicara, membuktikan ketidaknyamanan ini pada Mas Ferry agar dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Detik ini aku hanya ingin tahu apakah Mas Ferry tetap akan percaya denganku seperti biasanya, atau sekarang dia mulai sadar jika selama ini kakaknya juga semena-mena. Entah. Kita lihat saja nanti bagaimana sikap Mas Ferry melihat dan membaca pesan-pesan dari Mbak Vina. Nah, itulah tadi sobat-sobat subscriber untuk cerita lengkap di episode ke-13 dengan tagline-nya sebuah bukti. Jadi makin penasaran gak ya? Jadi untuk yang penasaran di episode 14 bagaimana kelanjutannya, silakan komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.